Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Mutiara Astuti dengan NPM 2113053280 dari Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lampung. Nah, di sini kalian udah pernah dengar belum sih cerita tentang si Kancil Cerdik? Jika belum, yuk didengarkan cerita Kancil Cerdik. Pada suatu hari, di tengah hutan, hiduplah kancil yang tengah kelaparan. Nah, di saat ia sedang tengah kelaparan, tiba-tiba si kancil ini melihat ada makanan, tetapi makanan itu letaknya berada di seberang sungai. Yang mana di dalam sungai tersebut itu banyak dihuni dengan buaya-buaya yang ganas. Tapi kancil tetap merasa kelaparan jika dia tidak memakan makanan yang ada di seberang. Hingga akhirnya si kancil ini menggunakan kecerdasannya untuk bisa tetap makan makanan yang ada di seberang sungai. Kancil pun mendekati sungai, yang mana kancil hampir saja menjadi santapan para buaya-buaya yang ganas. Tapi kancil saat sedang ingin disantap oleh para buaya, si kancil ini memohon untuk tidak memakannya. Dan ia mengatakan bahwa Raja Hutan Rimba sedang mengadakan pesta makan-makan, yang mana kancil datang ke sini itu diutus oleh Raja Hutan Rimba untuk menghitung ada berapa banyak buaya yang hidup di sungai. Para buaya pun awalnya sedikit ragu, apa benar yang dikatakan kancil bahwasannya Raja Hutan Rimba sedang mengadakan pesta. Dengan diselimuti rasa ragu, para buaya pun mengikuti instruksi si kancil, yang mana si kancil ini menginstruksikan untuk para buaya untuk berbaris untuk dihitung oleh si kancil. Dan si kancil pun mulai menghitung dan melompat ke tengah sungai dan menghitung para buaya itu dengan dimulai dengan nomor 1, 2, 3 sampai akhirnya si kancil pun berhasil menyeberangi sungai. Setelah sampai seberang sungai, si kancil pun langsung lari dan tertawa. Para buaya pun sadar bahwasannya si kancil ini telah menipu para buaya. Tidak ingin memikirkan hal yang sudah terjadi, si kancil pun langsung lari untuk memakan makanan yang ada di seberang sungai. Nah, dari cerita si kancil tersebut, pesan moral apa sih yang bisa dipetik dalam kehidupan? Pesan moral yang bisa diambil yaitu kalian bisa menggunakan kecerdasan kalian, kepintaran kalian, kecerdikan kalian untuk hal-hal yang bijak, hal-hal yang tidak merugikan, bahkan hal-hal yang menguntungkan. Selain itu, apa benar sih Raja Hutan Rimba sedang mengadakan pesta makan-makan? Salah, itu semua hanya akal-akalan si kancil agar ia bisa menyeberangi sungai. Sekian materi yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivia Febriliana Grifine dengan NPM 21130530550. Di sini saya akan melakukan simulasi kegiatan mengenai keterkaitan antara menyimak dan membaca. Saya akan melakukan kegiatan menyimak dengan membaca salah satu materi yang terdapat pada buku berjudul Guru, karya dari Arif Rahman. Judulnya Kunci Sukses Pembelajar. Belajar sepanjang hayat adalah sebuah konsep yang menyatakan bahwa proses pembelajaran berlangsung secara terus-menerus dan berkesinambungan. Mulai dari dalam buayan sampai dengan akhir hayat atau lifelong learning, sebagai seorang pembelajar yang senantiasa mengeksplorasi setiap informasi dan ilmu pengetahuan, tentunya diperlukan strategi yang jitu agar tidak sekedar sehat secara rohani dengan terpenuhinya semua kebutuhan akal pikiran, tetapi juga sehat secara jasmani. Pak Arif memberikan kunci rahasia untuk menjadi seorang pembelajar yang sukses, berupa nilai-nilai dan semangat yang harus ditanamkan dalam diri. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu.
Bagi pembelajar sejati, tidak ada satu hal pun yang dikerjakan hanya sebatas menggunakan kewajiban. Semua pekerjaan dilakukan dengan penuh kesungguhan disertai pemusatan pikiran dan totalitas hati. 2. Dorongan untuk berprestasi tinggi. Semangat untuk terus belajar dan berkarya serta memiliki harapan yang tinggi terhadap apa yang dikerjakan. 3. Rasa ingin selalu belajar dan mengembangkan diri. Mencari dan membuka diri terhadap informasi baru melalui buku, seminar, serta pelatihan dan sumber lainnya. Perilaku ini ditindaklanjuti dengan kesediaan melakukan kebiasaan baru demi mengembangkan kemampuan-kemampuan baru. Seseorang tidak mungkin berkembang tanpa imajinasi baru. 4. Berani menyatakan kebenaran. Sikap dan tindakan ini dilakukan berlandaskan niat untuk saling mengingatkan dalam menegakkan kebenaran. Sikap dan tindakan ini juga merupakan konsekuensi dari pengetahuan dan pemahaman yang menuntut pengambilan keputusan dan berkepihakan kepada yang benar yang mungkin beresiko tinggi. 5. Rendah hati dalam menjalani setiap sisi kehidupan. Guru selalu memiliki kekurangan dan keterbatasan. Guru yang baik akan bersedia mengambil segala pelajaran yang bisa didapat dari segala lapisan masyarakat. Itu berarti tidak merasa bahwa dirinya yang paling hebat, tetap senantiasa menyadari bahwa selalu ada pelajaran baru yang berguna dan bermanfaat dari setiap orang. Sikap ini menunjukkan bahwa kita menerima keterbatasan diri dan bersedia untuk selalu memperbaikinya. 6. Optimis. Sikap ini tercermin dari perilaku pantang menyerah dan senantiasa bersyukur dalam setiap situasi yang terjadi. Sikap ini merupakan dasar dan tumbuhnya konsistensi dalam menempuh proses pembelajaran. Guru harus selalu siap sedia memberi harapan kepada para siswanya. 7. Sabar. Sikap dan perilaku sabar berarti bersedia menjalankan setiap kegiatan dan mengikuti semua proses yang harus dilalui sesuai dengan rencana dan program yang telah ditentukan. Guru pantang putus asa, guru harus selalu mencari jalan keluar dan menyelesaikan setiap masalah yang ada. 8. Mampu bekerja dalam kelompok. Kemampuan ini terindikasi dari sikap tidak pernah merasa diri yang paling hebat. Setiap keberhasilan yang diraih dimaknai sebagai hasil dari kerja keras dan kerjasama setiap anggota kelompok. Guru bukanlah Superman, melainkan super team. 9. Beristirahat yang cukup. Memerhatikan pentingnya beristirahat sesuai melakukan aktivitas merupakan faktor kunci untuk tetap menjaga kesehatan jasmani. Kita dapat melakukan semua proses pembelajaran dengan baik jika memiliki kesehatan yang baik. Dengan beristirahat, semua kondisi fisik dapat kembali ke semula, sehingga kita pun dapat kembali bekerja secara optimal. Berdasarkan bacaan yang telah saya baca dan simak tadi, maka dapat diambil kesimpulan bahwa kunci sukses pembelajar menurut Arif ada 9. Yang pertama, bersungguh-sungguh dalam mengerjakan segala sesuatu. Yang kedua, dorongan untuk berprestasi tinggi. Yang ketiga, rasa ingin tahu dan ingin mengembangkan diri. Yang keempat, berani menyatakan kebenaran. Yang kelima, rendah hati dalam segala sisi aspek kehidupan. Yang keenam, optimis. Yang ketujuh, sabar. Yang kedelapan, mampu bekerja dalam kelompok. Dan yang terakhir adalah beristirahat yang cukup. Mungkin cukup sekian simulasi kegiatan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Indika Salsabila, NPM 21130532776. Di sini saya akan membuat video simulasi kegiatan keterkaitan antara menyimak dengan menulis. Saya akan melakukan kegiatan yaitu meringkas atau merangkum dari materi ceramah yang telah saya simak. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Messi Arsita dengan NPM 211353050. Baik, di sini saya akan melakukan simulasi tentang terkait materi menulis dan menyimak. Di mana nanti saya akan menulis tentang materi yang sudah saya simak, tentang ceramah yang sudah saya simak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Ma'asal muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku rahimani wa rahmukumullah. Seorang yang ketika dia keluar dari rumahnya, dia pasti memiliki tujuan kemana dia akan melangkah. Kita pasti yakin orang yang ketika melangkah keluar dari rumahnya tanpa tujuan, maka langkahnya akan jauh daripada impian yang dia inginkan. Orang yang hidup di dunia tanpa tujuan, maka dia akan banyak tersesat. Dia akan menyimpang dari jalan yang sebenarnya. Oleh karena itulah, sungguh sangat amat penting untuk seorang hamba mengetahui kemana tujuan sebenarnya dia hidup ini. Ketika orang itu tahu tujuan hidupnya, maka semua aktivitasnya akan terarah kepada tujuan tersebut. Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Inilah ma'asal muslimin, tujuan hidup kita yang sebenarnya.